Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bu Yayu selaku Waka Kurikulum dan juga wali kelas 6. Ada Bu Alfa, Bu Dita, teman-teman panitia ujian sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu wali murid kelas 6, anak-anakku semuanya, ya kelas 6 yang Pak Hari banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti sosialisasi SKL ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu serta hal-hal yang sudah dipersiapkan pada sosialisasi SKL pada kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 serta surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, maka kemarin kita sudah rapat bersama, paling tidak sudah mengkonsep bahwa SKL ini perlu dibawa ke forum rapat wali murid. SKL ini sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Dan ini ada keterkaitan langsung dengan wali murid kelas 6. Agar nantinya ketika kita sudah menetapkan SKL ini bisa kita sepakati bersama dan ini memang sesuai harapan bersama. Harapan kami dengan adanya SKL ini nanti anak-anak semakin semangat belajarnya, ya, sehingga harapan untuk mendapatkan nilai maksimal itu terwujud. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari bahwa kriteria kelulusan yang kami susun, draft yang kami susun ini nanti masih jauh dari sifat sempurna Bapak Ibu. Nah, penyempurnaan ini nanti secara berkelanjutan akan terus kami lakukan seiring dengan standar pendidikan yang lainnya. Seperti halnya standar isi, proses, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, penilaian, dan sumber acuan lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tahun ini pelaksanaan ujian sekolah berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin sekolah boleh melaksanakan, boleh tidak. Tapi untuk tahun ini lembaga wajib melaksanakan. Ya, bagaimana teknisnya kembali ke lembaganya masing-masing. Soalnya pun dibuat oleh lembaga. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ujian sekolah untuk tahun ini sesuai dengan rapat Kepala Sekolah Kecamatan Kebomas kemarin menyampaikan bahwa dengan melihat kondisi pandemi yang saat ini sudah mulai menurun, maka lembaga diperkenankan untuk melaksanakan ujian sekolah secara luring. Ya, boleh di sekolahan. Akan tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku, yang biasanya satu ruangan isi 20 bisa isi 10 dan seterusnya. Dan nanti juga kalau memang luring itu dijalankan, ada nomor ujian seperti halnya ujian-ujian sekolah sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati,
Jadi tidaknya ujian luring dan daring ini tergantung kesepakatan bersama dengan wali murid. Seperti itu. Ya. Kalau wali murid setuju mengadakan luring, kita berjalan. Kalau wali murid setuju memilih daring, maka kita menjalankan daring. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, ujian secara daring itu tentunya banyak hal-hal yang di luar non-teknis yang kita khawatirkan. Seperti halnya jaringan. Belum nanti keadaan siswa itu bermacam-macam. Ada yang terlalu giat sehingga persiapannya sangat bagus. Ada siswa yang mungkin biasa-biasa saja. Ada mungkin siswa kadang kebiasaan daringnya, bangunnya agak siang, ya melakukan ujian sekolah itu siang. Artinya apa? Ketika ujian ini dilaksanakan dengan daring, maka secara pantauan dari sekolah maupun kerahasiaan soal, kejujuran siswa, walaupun kita tidak suudzon kepada siswa ini bahwa tidak jujur, bukan, tapi kita mengantisipasi hal-hal yang memang ya, tidak perlu kita lakukan seperti itu. Dengan harapan kalau memang itu dijalankan dengan luring adalah satu, ketertiban terjamin. Kenapa terjamin? Karena nanti secara struktur ya bisa diawasi dan dibimbing langsung oleh pihak sekolah melalui panitia ujian yang sudah tersusun petugas-petugas terkait. Kalaupun ada hal non teknis, insya Allah nanti bisa segera dibenahi dan diantisipasi secara cepat ya oleh panitia. Ya. Dan juga dari siswa sendiri, insya Allah perhatian antara luring sama daring itu nanti mungkin lebih condong ke luring semangatnya. Tapi sekali lagi ini adalah gambaran-gambaran mutlak semuanya kesepakatan itu hari ini kita tentukan. Apakah ujian sekolah ini kita laksanakan luring dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya sebutkan? Apakah ujian sekolah ini secara daring dengan berbagai hal non teknis yang kita khawatirkan seperti itu. Karena kalau ada non teknis di luar sekolah, dari panitia sendiri juga kesulitan untuk mengantisipasinya. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, mutlak tanggung jawab ujian sekolah ketika dilaksanakan dengan luring adalah mutlak tanggung jawab kepala sekolah. Ya, jadi bukan karena dinas pendidikan atau lainnya. Oleh karena itu, karena ini mutlak tanggung jawab kepala sekolah, maka kalau memang itu nanti luring dijalankan, kami mohon betul-betul protokol kesehatan itu nanti kita jaga bersama-sama. Jangan sampai ketika nanti kita melaksanakan ujian secara luring, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, nanti secara teknis pelaksanaan sudah disiapkan oleh panitia ujian. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ujian ini sama dengan ujian-ujian yang kemarin. Persentase soalnya ya yang diambilkan dari kelas 4 20%, kelas 5 25%, kelas 6 55%. Dan ini nanti di dalamnya memuat ya sekurang-kurangnya ada soal HOTS di dalamnya. 10 sampai 20%. Terus Pak, bagaimana kegiatan-kegiatan seperti wiritan, doa bersama, seperti kelas-kelas 6 yang kemarin, pelaksanaannya seperti apa?
nanti kita formulakan, kita godok lagi bagaimana teknis terbaik. Karena jujur dengan kondisi pandemi seperti ini kita sangat sulit untuk menyesuaikan, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti ada teknis terbaik menjalankan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kelas 6, khususnya wiritan dan sholat malam itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya yang terakhir kami mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan ya SKL peserta didik SDN Nurul Islam Gresik tahun pelajaran 2020-2021 ini, sebelum nanti kita tetapkan bersama-sama, dan kami sangat mengharap dukungan dari semua pihak. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, berkenan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk terhadap upaya yang telah, sedang, dan akan kita lakukan untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di SDNU Nurul Islah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto. Selanjutnya adalah sambutan yang kedua. Sudah hadir bersama kita Ketua Komite SDN Nurul Islah yaitu Ibu Hani Akasa. Monggo kepada beliau kami persilahkan. Sudah tadi sepertinya Pak. Iya. Sebentar. Sepertinya terkendala jaringan mungkin ya. Ada sebentar ini. Bentar Mas, aku masih rapat. Sebentar ya, aku tak rapat dulu ya. Nggih, Pak. Monggo silakan Wani. Oh, saya ya? Oke, monggo. Oh, nggih, punten kirain enggak ada sambutan. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDNU Nurul Islah, Bapak Haryanto, beserta Bapak Ibu Guru, serta wali murid kelas 6 yang saya sangat sayangi. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haryanto telah memberikan waktunya kepada saya, dan saya ucapkan selamat berjuang buat wali murid kelas 6 yang nantinya akan mempersiapkan seluruh dirinya memasuki jenjang selanjutnya. Ya. Tidak banyak kata pada hari yang saya sampaikan, cuma saya mungkin titip mungkin nanti konsep-konsep terkait dengan kelulusan anak-anak dipersiapkan sebaik mungkin, ya, dengan catatan jangan sampai ada surat keterangan lulus maupun ijazah yang maksudnya
tidak bisa diambil ya. Memang ada peringatan dari pemerintah. Barusan saya juga ketemu Bapak Bupati yang terbaru juga membicarakan terkait dengan kelulusan anak-anak, di mana nanti tidak ada ujian ya Pak ya, nggak ada ujian sekolah, tidak ada ujian nasional, tapi diserahkan ke sekolah. Nah harapannya nanti guru-guru ya buat format apa ya istilahnya standar penilaian apa ya disesuaikan dengan kemampuan dan apa ya kemampuan anak, karena kita akui pembelajaran secara online yang kita lakukan hampir satu tahun ini tidak efektif. Jadi mungkin standarnya mungkin kalau memang mau ditinggikan monggo, tapi apakah capaian tersebut sudah materinya itu tersebut sudah dapat diterima oleh anak-anak, mungkin bisa dikaji lebih ulang. Mungkin titipan saya seperti itu. Terus buat mama-mama jangan merasa minder gitu ya. Memang kita merasakan proses pembelajaran daring saat ini cukup menyulitkan kita sebagai orang tua. Meski begitu saya akan kami dari komite akan tetap menyupport orang tua maupun baik sekolah ya, baik dari sekolah maupun wali murid sendiri supaya proses pembelajaran anak-anak bisa selesai sampai akhir kelak ya. Monggo kita sareng-sareng bersama mensukseskan kelulusan anak-anak tahun ini ya di masa pandemi ini dengan dukungan yang baik dan doa yang terbaik juga. Itu aja ya Pak ya, mungkin ya. Saya di jalan ini nggak ngerti apa-apa, numpang di satpam akhirnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata saya mungkin kurang jelas. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Komite kita, terima kasih banyak sekaligus masukan buat kita bersama untuk sebagai masukan buat hari ini juga. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu penyampaian draft, sebenarnya masih berupa draft SKL, draft kriteria kelulusan minimal yang insya Allah akan saya sampaikan sendiri. Saya mute all dulu sebentar, nggih. Ya, saya mute all sebentar semuanya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sekaligus ini adalah sesuatu yang perlu mendapat kesepakatan bersama dari pihak sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, komite, juga melalui wali murid dan siswa juga harus tahu tentang ini semua, karena ini adalah sesuatu yang kita jadikan sebagai standar kelulusan dari SDN Nurul Islah. Jadi nanti ini akan menjadi standar kita yang nantinya akan kita sampaikan ke dinas seperti ini standarnya. Jadi ini sebagai patokan dari
nilai yang ada di dalam ijazah anak-anak jenengan semua. Jadi saya ini seperti biasa, ini bentar, ini masih belum. Ini adalah kriteria kelulusan peserta didik. Jadi di sini menimbang bahwa dalam rangka pencapaian SKL perlu adanya pengambilan keputusan tentang kelulusan peserta didik. Bahwa untuk menjamin terwujudnya ketertiban secara kelancaran dalam penetapan kriteria kelulusan peserta didik, maka perlu dituangkan dalam bentuk surat keputusan. Jadi ini adalah dasar undang-undangnya. Yang terakhir adalah tentang surat edaran dari Kementerian Pendidikan tentang pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Yang terlibat di sini adalah sekali lagi adalah kepala sekolah, guru dalam rapat guru, dan juga wali murid serta pihak komite. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa peserta didik dari SDN Nurul Islah dinyatakan lulus apabila yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Yang kedua adalah memperoleh nilai sikap baik atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga adalah mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dan yang keempat adalah memperoleh nilai ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Di mana kita kemarin sudah memformulasi nilai-nilai yang mungkin ini akan perlu, nah ini penjelasannya. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada butir 1, telah mengikuti program pembelajaran dan memiliki laporan hasil belajar sudah pasti sampai dengan semester terakhir, semester 1 kelas 6. Nilai baik sudah pasti, nilai rapat untuk semester 7, 8, 9, 10, 11 itu mulai kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 untuk semua mata pelajaran yang digunakan untuk ketentuan kelulusan. Selanjutnya adalah ada nilai sekolah, yaitu kompilasi antara nilai rapor dan nilai ujian sekolah. Nanti pentingnya kata nilai sekolah ini adalah yang akan muncul di ijazah anak jenengan semua. Selanjutnya ada pembobotan soal, di mana ada rata-rata nilai ujian. Nilai ujian itu nanti ada 2 macam, yaitu nilai ujian tulis dan ada nilai ujian praktek, di mana masing-masing bernilai 50%. Tapi tidak semua mata pelajaran itu ada ujian prakteknya, hanya beberapa yang mempunyai nilai ujian praktek. Dan itu ketika ada ujian prakteknya, maka bobotnya adalah 50%. Nah, ini yang penting adalah yang perlu diketahui ada di poin 6, yaitu pembobotan nilai sekolah. Nilai rapot semester 7, 8, 9, 10, dan 11 itu pembobotannya 80%. Jadi jenengan boten usah khawatir bahwa nilai ujian itu bobotnya hanya 20%. Jadi kalau jenengan nanti lihat di ijazah, maka yang lebih berperan penting adalah nilai rapot mulai kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 karena pembobotannya 80%. Sedangkan nilai ujian sekolah bobotnya hanya 20%. Seperti itu. Ini adalah formula yang baru Bapak Ibu, karena biasanya sebesarnya tidak sebesar ini, tapi ini berhubungan juga dengan pandemi yang kita alami bersama. Ini bobotnya 80% untuk nilai harian atau nilai rapot semester 7 sampai 11 dan 20% untuk nilai ujian sekolah. Seperti itu. Dan inilah yang formula nilai sekolah inilah yang nanti akan keluar dalam bentuk ijazah. Seperti itu. Berapakah minimal yang kita sudah kemarin kita rapatkan bersama guru-guru yang mengaku di kelas 6 ini adalah di bawahnya. Kita kemarin nanti kita akan diskusikan bersama. Ini suratnya.
Nah, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kami guru-guru kemarin sudah mengadakan rapat awal untuk penentuan standar kelulusan, standar minimal kelulusan. Di sini ada seperti ini, bahasa Indonesia 68, matematika 65, IPA 70. Ini adalah sekali lagi, ini adalah nilai yang akan kita tulis di dalam nilai ijazah, bukan nilai minimal dari ujian sekolah. Jadi sekali lagi ini adalah nilai minimal yang akan kita keluarkan dalam ijazah, bukan nilai mutlak dari nilai ujian sekolah. Jadi sangat nilai anak-anak akan didukung sekali dengan nilai hariannya selama ini. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua tentang apakah nilai yang kami formulasikan seperti ini diterima atau adakah yang mau istilahnya memberikan masukan kepada kami apakah ini terlalu rendah atau terlalu tinggi atau bagaimana, monggo. Ini adalah kita kembalikan karena ini rapatnya adalah rapat terbuka. Kalau setelah ini maka draft ini akan kami jadikan SK menjadi surat keputusan dan kemudian akan diserahkan ke dinas sebagai patokan baku standar kelulusan dari SDN Nurul Islah. Mungkin perlu kami informasikan bahwa tahun lalu kami harus melakukan perubahan standar kelulusan. Karena setelah kami olah pada nilai ini, ada satu siswa yang tidak mencukupi standar yang kami telah buat. Jadi perlu masukan jenengan semua, jangan sampai hal seperti kemarin itu terulang kembali pada tahun ini. Ada satu siswa tahun kemarin yang harus kami lakukan akhirnya perubahan, ada istilahnya standar kelulusan perubahan. Jadi ada SKL perubahan, SKLP istilahnya. Jadi ada perubahan karena nilai itu yang tidak bisa dipenuhi oleh satu siswa, kami harus menurunkan semua standar kelulusan dari satu sekolah. Seperti itu. Monggo silakan dinyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Saya butuh masukan apakah ada yang mau memberikan masukan terhadap yang sudah saya sampaikan ini. Monggo silakan. Jadi seperti itu, ada bahasa Indonesia 68, matematika 65, IPA 70 dan seterusnya sampai kita karena kebetulan kita ada macam-macam, kita ada 17 mapel. Oke, monggo silakan. Oke. Sepertinya nge-lag sebentar. Mama siapa? Monggo sebentar. Enggak terlihat ya ini saya. Oke, monggo. Monggo silakan. Dari tahun kemarin ini ada penurunan. Jadi penurunan nilai yang kita sesuaikan dengan kondisi anak tahun ini. Yang pertama kan karena permasalahannya adalah pandemi. Yang kedua kita sendiri tidak tersampaikan secara penuh seperti itu. Jadi ada beberapa nilai yang kita turunkan seperti bahasa Indonesia, terus kemudian matematika kalau nggak salah kemarin 68 kalau nggak salah. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, dengan mamanya siapa? Saya tidak tampak di sini. Namanya Feli. Namanya? Feli. Oke, monggo sebentar. Monggo, silakan Mama.
dengan melihat dari kriteria nilai-nilai yang telah dipaparkan oleh Sebentar, saya mute sebentar ya, soalnya berbarengan dengan yang lain sebentar. Siapa ya ini ya, sebentar. Oke, monggo Mama silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mungkin dari nilai yang sudah dipaparkan oleh standar nilai yang sudah dipaparkan oleh Bunda tadi, mungkin itu sudah mencapai standar dari anak-anak. Mungkin itu sudah maksudnya anak-anak sudah bisa mencapai dari standar nilai itu, kita setuju saja. Dan untuk masalah ujian sekolah besok yang akan dilakukan secara luring, kita juga berpikiran kalau seumpama melihat dari tryout yang kemarin itu servernya yang naik turun, dengan adanya ujian besok yang dilakukan secara daring, kalau seumpama secara daring, kalau jaringan servernya lemot, kita yang susah. Maka dari itu, kalau seumpama dengan dilakukannya luring di sekolah, bisa membantu anak-anak kita untuk menyelesaikan ujian-ujian besok, kita sangat mendukung. Karena apa? Di rumah itu ada kendala. Mungkin Bapak dan Ibu guru tidak tahu dari itu semuanya. Masalahnya untuk tidak bisa mengikuti kemarin itu karena servernya lemah. Jadi untuk tryout yang kemarin kita tidak dapat nilai ya Bun. Nah, maka dari itu bagaimanalah kesepakatan dari wali murid semuanya. Mungkin ada yang tidak setuju ya. Kalau saya sih, kalau dilakukan secara luring, anak-anak bisa mencapai nilai yang telah ditetapkan tadi, kita setuju saja. Soalnya kan gini, untuk ujian ini itu tidak semudah yang dulu-dulu. Mungkin kalau dilakukan secara daring dulu itu servernya sangat kuat, kita bisa menerima daring. Tapi ini kan melihat dari tryout yang kemarin, tadi saja itu tryout ini tadi itu juga gitu, naik turun itu. Jadi soalnya double-double. Kendalanya nanti kalau seumpama ujian, soal servernya kayak gitu, bagaimana nilai anak kita bisa keluar dengan baik. Itu aja. Dan mungkin yang perlu diperhatikan bagi seluruh wali murid, untuk saya juga pernah konsul sama walasnya juga, mungkin dari Bunda, dari Bu Alfa, itu kan yang dipikirkan dari guru-guru itu kan tugas-tugas yang belum terselesaikan oleh anak-anak, itu mohon bantuan dari wali murid semuanya agar anak-anaknya itu didampingi, ditanyai tugas-tugas apa yang belum dikumpulkan. Itu sangat membantu sekali untuk penilaian di akhir nanti, Ma. Kasihan guru-guru nanti untuk mengolah nilainya itu dari mana kalau tugas-tugas anak-anak belum terselesaikan. Nah, dari saya cuma itu saja. Mungkin kalau ujian luringnya dilakukan di sekolah bisa membantu anak-anak lebih baik, saya menyetujui dengan diadakannya luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama. Ya, sebelum kita akan membahas tentang itu, sebelumnya apakah untuk tadi untuk untuk SKL itu apa ada yang perlu dikoreksi atau kita dealkan itu
Kalau memang kita dealkan itu, maka kita akan masuk ke teknis yang tadi sudah Mama Feli tadi sampaikan. Memang kita akan masuk ke teknis setelah ini. Kalau memang iya, maka nilai itu yang tadi sudah tertera di situ itu akan kita finalkan untuk menjadi SK. Kalau enggak, monggo masukannya sekarang. Kalau sudah memang iya, maka kita akan masuk ke teknis untuk UAMNU BK dan juga ujian sekolah besok, apakah luring atau akan daring seperti itu. Mama-mama monggo yang lain apakah sudah oke dengan itu? Kalau oke, maka kita akan berganti seperti yang Mama Feli sampaikan tadi. Insya Allah itu nilainya sudah mencukupi dari SKL itu, Bu. Karena itu sudah standar, sudah tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah untuk kriteria kelulusan. Saya takutnya kalau terlalu rendah itu nanti akan berpengaruh ketika anak itu SMP, karena bagaimanapun juga nilai ijazah itu akan dibawa dia terus sampai ke jenjang-jenjang selanjutnya. Ya, saya juga setuju itu, Bu. Nanti efeknya terlalu panjang kalau nilainya seandainya diganti 65 atau bahasa Indonesia 65 itu terlalu minim. Ya. Oke, terima kasih Mama. Berarti itu sudah. Terima kasih masukannya. Apakah ada yang lain? Kalau enggak kita akan bahas tentang daring dan luring itu tadi. Monggo. Ada lagi monggo. Apakah sudah? Kalau sudah, sudah nggih? Insya Allah sudah. Maka bismillahirrahmanirrahim, itu adalah standar kelulusan SDN Nurul Islam tahun 2020-2021. Semoga hasilnya nanti sesuai dan mencapai target yang diharapkan anak-anak semuanya dan wali murid semuanya. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk masalah teknis, benar Mama memang kenapa tadi kita kalau bahas tentang teknis UAMNU BK itu kalau kita bisa sarankan sekali adalah bentuknya adalah luring. Karena kita bisa yang pertama adalah bagaimana kita bisa memantau anak-anak bermasalah atau tidak. Hari ini, kemarin itu hari Sabtu masih cenderung lebih lancar daripada hari ini. Hari ini itu banyak sekali yang tidak bisa masuk, banyak yang sekali di tengah-tengah bermasalah, sampai ada beberapa yang bercerita sampai nangis tidak bisa selesai. Jadi kita punya plan C sepertinya Mama. Jadi nanti ketika plan A dan plan B itu akan gagal, kita akan pakai kalau memang plan A dan plan B itu akan gagal, maka kita punya plan C, kita punya soal cadangan nantinya. Soal cadangan tanpa berpengaruh dengan semua server dari ujian ma'arif yang ada. Jadi ini adalah solusi ke C kita. Solusi yang ketiga kami yang pasti bisa diselesaikan oleh siswa, dan yang membuat soal itu adalah gurunya masing-masing. Jadi kami menyiapkan semua guru yang mengampu di kelas 6 untuk membuat soal UAMNU BK. Jadi ketika guru-guru yang lain di kelas 6 tidak membuat PTS karena memang tidak ada PTS 2, tapi mereka menyiapkan soal cadangan apabila permasalahan yang terjadi adalah masalah server seperti tadi pagi. Seperti itu yang terjadi. Makanya kenapa kami berharap sekali bahwa bisa diadakan luring seperti itu. Karena kita paling enggak kita ada beberapa guru yang akan siap sedia untuk istilahnya membantu anak bagaimana koneksi internetnya, dan kita sudah menyiapkan nantinya ada tambahan router. Jadi kita nanti insya Allah 3 kelas yang akan dipakai, dan nanti kita akan bagi insya Allah semuanya sesuai dengan protokol kesehatan juga. Mungkin akan dijelaskan secara rinci sama Bu Alfa. Bu Alfa, teknisnya saya berpindah, saya akan mengamati, nanti kalau ada permasalahan nanti juga saya akan membantu. Monggo Bu Alfa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Masih semangat ya? Semangat, tetap semangat. Bapak Ibu, ini ada sedikit informasi tambahan yang akan saya berikan terkait dengan teknis pelaksanaan ujian Ma'arif dan ujian sekolah yang akan datang, yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kelas 6. Jadi ini ada perubahan jadwal Bapak Ibu. Setelah kami share kemarin melalui sosialisasi ujian akhir sekolah, ujian akhir sekolah kelas 6 yang kemarin, ternyata ada perubahan jadwal. Jadi UAMNU BK besok itu yang awalnya tanggal 29 Maret berubah maju menjadi tanggal 17 Maret sampai tanggal 24 Maret. Jadi majunya banyak ya Bu ya, dari hari Rabu besok anak-anak sudah melaksanakan ujian Ma'arif NU. Ya, coba aku share. Gak bisa. Itu, kalian buka dulu. Baik, ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah jadwal ujian baik dari itu ujian praktek dan ujian sekolah juga hari ini juga sudah keluar. Jadi ini merupakan jadwal UAMNU BK dimulai tanggal 17 sampai dengan 24 Maret. Jika memang ini luring dan kami panitia sangat mengharapkan sekali bisa dilaksanakan luring karena pengalaman dari tryout yang hari ini sampai hari ini pun server itu tidak stabil, sehingga kami panitia sangat mengharapkan bisa dilaksanakan secara luring untuk UAMNU BK. Hal ini juga bisa membantu anak-anak apabila ada kendala di lapangan. Kami sebagai panitia bisa segera membantu dalam hal teknis. Dan panitia juga sudah menyiapkan beberapa rencana. Benar kata Bu Yayu tadi, jika memang aplikasi tersebut tidak bisa digunakan dan malah merugikan anak-anak, maka kami akan memberikan soal tersebut berasal dari guru-guru kelas 6 yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan server. Sehingga ujian Ma'arif ini dapat berjalan sampai selesai dan nilai anak-anak dapat keluar dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, jika memang diadakan luring, yang pasti panitia juga sudah menyiapkan protokol kesehatan, cuci tangan, wastafel semuanya sudah dipersiapkan, kemudian jarak antar bangku atau physical distancing juga sudah kita pikirkan, sudah kita rencanakan dengan panitia dan pihak sekolah. Jadi jika memang luring, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Ya. Kemudian ini jadwal praktek juga sudah keluar. Jadwal praktek akan dilaksanakan ujian praktek dimulai pada tanggal 5 April sampai dengan 7 April. Yaitu 3 hari. Nah, karena praktek ini melibatkan
unjuk kerja dari siswa langsung ya. Apabila diadakan secara luring juga akan lebih mudah bagi kami untuk mengambil nilai. Dan anak-anak juga tidak perlu repot-repot membuat video, kemudian mengirim lewat Google Classroom, kemudian karena bentuknya video itu biasanya lemot gitu ya. Dan benar kata Pak Hari, jika ujian tersebut diadakan luring, ini juga membantu tentang ketertiban anak-anak dalam pelaksanaan ujian. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi dilaksanakan 3 hari, setiap harinya terdapat 2 mata pelajaran yang akan diujikan. Kemudian ujian sekolah akan dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April. Ujian sekolah ini bertepatan dengan puasa. Monggo ini jika masih juga diperbolehkan luring, ya kami dari panitia juga akan menyiapkan segala halnya untuk pelaksanaan ujian sekolah ini secara luring. Tapi kalau misalkan tetap daring, ya kami juga akan merencanakan ujian sekolah ini dalam bentuk daring. Namun keputusannya, saya mohon tidak terlalu lama supaya panitia juga bisa langsung bertindak atau bisa bekerja menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan ujian sekolah. Seperti itu. Ujian sekolah ini soal langsung dari Bapak Ibu guru yang mengampu di guru kelas 6. Berbeda dengan UAMNU. Kalau UAMNU memang kita menggunakan aplikasi. Tetapi kalau ujian sekolah ini disusun oleh pihak sekolah, kemudian yang menyusun soal juga dari guru kelas 6 atau juga dari KKG. Ya Bu ya, dari KKG sekecamatan Kebomas. Itu yang akan kita gunakan untuk ujian sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan ujian akhir kelas 6 ini. Monggo Bapak Ibu. Ya Bu Alfa, saya mau tanya, untuk ujian UAMNU BK pada tanggal 17 besok, itu kan dilaksanakan pada pukul 7. Sedangkan anak-anak kan ada yang ngaji Bu, pulangnya kan jam 8, setengah 8. Ya. Untuk itu yang untuk ngajinya pada waktu ujian UAMNU BK. Untuk ujian prakteknya bisa aja dilakukan secara luring, bisa juga. Masalahnya barangkali untuk praktek PJOK kan biasanya itu butuh video-video yang harus dikirim. Kadang-kadang kan jaringannya kita lemot juga. Jadi untuk kirimnya kadang telat gitu ya. Terus untuk yang ujian sekolah yang dilakukan pada tanggal 19 April yang berbarengan dengan puasa, untuk yang ujian sekolah ini tidak tahu kalau wali murid yang lainnya ya. Kalau saya menyarankan kalau ujian sekolah yang tanggal 19 ini dilakukan secara daring. Masalahnya kan tidak menggunakan aplikasi apapun. Cuma seperti ujian PTS yang sebelumnya yang sudah kita lakukan. Jadi untuk ujian sekolah yang dilakukan pada tanggal 19, usulan saya dilakukan secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Emma. Terima kasih. Untuk waktu jadwal UAMNO memang dimulai dari jam 7 pagi karena memang jika dilihat dari server pengalaman kita kemarin, kalau ujian itu diadakan pagi hari, kayaknya gitu masuk ke server itu disik-disikan gitu loh Bu, sama sekolah yang lain. Jadi yang lebih dulu itu masuk itu bisa buku itu loh Bu. Nah, yang lebih pagi itu lebih baik. Karena server kalau misalkan kita bisa masuk lebih dulu mendahului dari sekolah yang lain, lah itu kelancar, maksudnya lebih lancar gitu Bu, bisa masuk ke aplikasinya. Iya, berarti kemarin juga libur kan? Ya sama Pak Hari bahwa selama ujian UAMNO anak-anak tidak ada kegiatan mengaji. Oh iya. Namun sebelum kita memulai ujian ini ada kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah, yaitu wiritan dulu. Jadi dimohon nanti anak-anak masuk itu atau datang ke sekolah 15 menit sebelum jadwal dimulai. Kalau yang tahun kemarin itu ada sholat duha, kemudian ada istighosah, ada wirid. Namun karena ini pandemi dan kita kalau sholat duha itu harus mengumpulkan sejumlah 44 anak dalam satu ruangan, itu kami masih belum berani ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti langsung masuk ke dalam kelas, kemudian melakukan wirid dan doa, tetap berada di bangku masing-masing. Yang pasti anak-anak menggunakan, jangan lupa membawa masker atau face shield ya. Seperti itu. Jadi ada rangkaian acara wirid dan doa bersama dulu sebelum ujian UAMNO BK ini dilakukan. Itu setiap hari. Dan mohon juga kerjasamanya bagi Bapak Ibu wali murid untuk menjemput anak-anak dengan jadwal yang sudah kita share. Tidak terlambat dalam penjemputan ulang seperti itu. Karena takutnya nanti jika sudah selesai kemudian anak-anak akan menggerombol kembali keluar dari ruangan itu menunggu terlalu lama dijemput. Jadi mohon kerjasamanya untuk memperhatikan jadwal-jadwal ini. Anak-anak 15 menit sebelum waktu ujian dilaksanakan sudah hadir, kemudian pulang juga tepat waktu dan segera dijemput. Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan lain, monggo. Iya, Assalamualaikum Bu Alba. Kalau saya juga setuju sama Mama Feli tadi, untuk ujian sebaiknya memang kita pakai luring aja biar anak-anak itu bisa kayak ujian praktek itu juga gitu. Untuk kirim video itu juga bisa mempengaruhi memori juga internet kadang IndiHome atau jaringan itu lemot juga. Kalau tadi ujian sekolah sebaiknya kalau menurut saya itu pakai luring aja Bu, lebih enak. Jadi waktu anak mengerjakan itu sudah sesuai dengan jam masuk sekolah. Itu dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, monggo nanti kita putuskan bersama bagaimana pelaksanaan UAMNO BK, kemudian praktek dan juga ujian sekolah. Iya, intinya kami dari panitia. Kalau luring itu anak-anak pakai seragam atau bebas, Bu? Bebas, Bu, tidak memakai seragam. Sinyal.
Ya, terima kasih Bu infonya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Bu Yayu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfa penjelasannya. Oh ya, saya ada yang terlupa tadi Bapak Ibu. Jadi berhubungan dengan SKL yang telah kita setujui bersama. Oh iya, coba sih ini soalnya kan ada ini. Oke, berhubungan dengan SKL yang sudah kita setujui bersama. Jadi begini, kemarin itu kita sempat dalam rapat itu pembahasannya seperti ini. Sebentar, tak muncul dulu sebentar, soalnya ada double. Oke. Nah, oke, terima kasih. Kita dalam rapat bersama guru kemarin tentang penetapan SKL itu ada pembahasan seperti ini Bapak Ibu, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian tugas. Di salah satu bagian SKL adalah menyelesaikan semua bentuk pembelajaran yang ada di SDNU Nurul Islam. Itu akan berkaitan erat dengan penyelesaian tugas. Jadi penyelesaian tugas yang selama ini anak telah kerjakan mulai setiap hari, secara rutin setiap hari. Dalam pelaksanaannya sampai ini sekitar berapa bulan ya Bu Alfa ya, mulai ini 3 bulan, berapa sih? Mulai Desember, Januari, Februari, Maret, itu akhirnya kita menemukan beberapa siswa yang sama sekali tidak ada nilai, Bapak Ibu. Jadi sama sekali tidak ada nilai yang bisa kita kumpulkan dari hasil 3 bulan kita pembelajaran secara daring. Akhirnya kita mikir begini, kita tidak bisa berlaku kita berpikir gini, adil itu tidak berlaku sama bagi semua orang, tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada posisinya. Ada titik kalimat seperti itu, bahwa kalau kita biarkan saja, maka malah itu tidak terjadi keadilan. Misalnya mereka akan lulus 100%, maka itu tidak akan terjadi keadilan. Akhirnya yang kita lakukan selanjutnya dari hasil rapat tersebut, kita akan membagi siswa menjadi 3 kategori, 3 ring. Ring pertama adalah yang aktif di dalam grup WA, aktif berdiskusi, dan juga aktif mengerjakan tanpa terlambat. Itu adalah masuk di ring pertama. Dan untuk kategori ring pertama ini, anak akan pasti dinyatakan lulus. Hal ini tidak terkait dengan nilai, Mas Ian, Bapak Ibu. Jadi tidak terpengaruh dengan nilai. Yang penting adalah dia tertib ketika waktu di grup, jadi standby ketika jam pelajaran mereka mengikuti, terus kemudian aktif dalam berdiskusi ketika pembelajaran, dan juga aktif mengumpulkan nilai tanpa terlambat, itu akan masuk di ring 1. Selanjutnya ada di ring 2, yaitu anak-anak yang tidak aktif di grup. Tidak aktif di grup, tidak aktif berdiskusi, tapi mengumpulkan tugas secara utuh. Jadi intinya dia tidak tertinggal tugasnya, meskipun terkadang terlambat. Meskipun kadang masih ada terlambat. Itu adalah kita masuk di ring 2. Dan ada siswa yang akan kita klasifikasi di ring 3, yaitu anak yang tidak aktif di grup WA, tidak aktif berdiskusi, dan tidak mengumpulkan tugas. Tidak mengumpulkan tugas. Jadi padahal kalau bisa kita hitung tugas dari Desember sampai ini bisa jadi 25 sampai 30 tugas. Nah, anak yang pada ring 3 ini akan kita perlakukan berbeda dengan 2 ring yang di atas. Jadi nanti ada perlakuan khusus kepada anak yang berada di ring 3 ini untuk
menyelesaikan semua tugasnya. Menurut saya kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi menyelesaikan 30 tugas yang sudah terlambat, nggak mungkin dia akan menyelesaikan dengan maksimal. Maka akan ada perlakuan khusus kepada anak-anak ini. Anak-anak ini tidak selalu anak yang tidak bisa. Bahkan di antara mereka ada anak-anak yang sebenarnya jauh lebih baik daripada mereka dapatkan itu. Jadi istilahnya adalah underachievement. Jadi mereka melakukan itu jauh di bawah kemampuan yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi untuk anak-anak di ring 3 ini akan ada perlakuan khusus di mana mereka akan mendapatkan bantuan secara luring untuk mengerjakan tugas mereka. Dan selama ini belum terselesaikan, maka standar kelulusan tadi belum akan kita selesaikan untuk anak-anak. Jadi intinya mereka punya tanggungan untuk menyelesaikan tugas dengan kita memberikan tambahan tugas kepada mereka. Jadi mumpung sekarang ini belum ada klasifikasi anak A, B, C, mana yang masuk ring 1, ring 2, ring 3. Kita sudah memonitor semua siswa yang mungkin akan masuk di ring 1, ring 2, dan ring 3. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu wali murid semua untuk anak segera menyelesaikan tugas yang tertinggal sebelum klasifikasi ini akan keluar. Ketika klasifikasi keluar, maka kita akan anak ini akan istilahnya diwajibkan untuk datang untuk menyelesaikan tugas secara luring karena mungkin permasalahannya mungkin mereka tidak bisa melakukan secara daring, maka akan kita bantu secara luring seperti itu, dan itu tugas khusus untuk anak pada ring ketiga. Jadi mohon dimaklumi ketika nanti ada beberapa anak yang akan masuk ring 3, berarti itu adalah konsekuensi dari apa yang mereka tinggalkan selama ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi, ini kalimatnya tadi seperti tadi bahwa adil itu tidak memperlakukan sama kepada semua anak, tapi adil itu memberikan sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau anak itu sudah kontribusinya baik, maka akan kita berikan reward, dan anak itu yang belum berkontribusi dengan baik, maka akan kita berikan tambahan, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang ingin saya sampaikan. Monggo sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau memberikan masukan atau saran atau inputan atau apapun atau pertanyaan, monggo. Silakan kami menerima dengan lapang dada. Monggo silakan. Akan kita jadikan masukan untuk bersama. Tapi iya nih, sekolah memang tidak terlalu untuk daring atau luring dari sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Memang. Monggo, barangkali ada yang mau memberikan masukan atau dipahami sampai sini. Kalau memang seperti itu, maka akan kita lakukan seperti itu. Mungkin ada masukan yang lain yang bisa lebih baik untuk menjadi jembatan kita, istilahnya yaitu tadi menjadi jembatan permasalahan yang dialami oleh siswa selama ini. Seperti itu. Ya Bunda. Oke, monggo. Niku nggih kula setuju kalau UMNUBK ujian praktek sama ujian sekolah itu dilaksanakan di sekolah saja. Sekolahan saja. Ketiga-tiganya di sekolahan saja, Bunda, biar lebih tertib anak-anaknya. Oke, nggih, ngoten mawon. Oke. Monggo, terima kasih Mama. Monggo yang lain. Kalau memang iya, nanti kita akhiri dengan sebuah keputusan bagaimana nanti pelaksanaan UMNUBK, ujian praktek dan ujian sekolah, seperti itu. Monggo. Barangkali ada yang keberatan apabila dilakukan secara luring, monggo, mumpung kita masih bisa ketemu dan nanti akan kita
cari tahu solusinya seperti apa. Karena kita tidak bisa memaksa kalau sekarang ini Bapak Ibu. Jadi kami kembalikan semua, barangkali ada 1, 2 memang istilahnya memang benar-benar tidak bisa, maka kami akan memahami itu. Seperti itu. Tapi kalau bisa, karena yang pertama memang ada beberapa kelebihan ketika kita melakukan luring. Anak akan lebih tertib, terus lebih mudah pengaturannya, dan motivasi siswa akan lebih tinggi. Yang penting lagi adalah tingkat kejujuran. Jadi semua sama rata di mana mereka mengerjakan bersama. Jadi apapun hasilnya itu, maka itu adalah hasil pribadi dari anak-anak itu tersebut. Seperti itu. Karena sekali lagi tidak usah khawatir bahwa nilai itu presentasinya adalah 80 sama 20. 80 adalah nilai harian selama nilai pada rapot kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1, 20%-nya yang baru diambil dari ujian sekolah. Jadi kalau secara nilai tidak usah khawatir. Kalau misalnya mungkin ada kekhawatiran di belakang bahwa kalau anak saya nanti nggak bisa nilainya jelek, gimana Bu? 20% kan intinya seperti itu. Ya semoga semua nilainya maksimal semua. Tapi bisa jadi apapun yang namanya ujian sekolah itu satu kali kerja, saat itu kondisi harus semuanya istilahnya mendukung, mulai dari kondisi kesehatan, terus kesiapan, semuanya harus mendukung, maka memang satu hari yang menentukan nilai itu. Tapi sekali lagi hanya 20% presentasinya dari situ. Monggo, kalau memang tidak ada, kita buat kesepakatan. Ya Bu Alfa? Iya. Ya. Saya menunggu. Ya, monggo. Kalau ada yang mau diomongkan, yang tidak setuju dengan luring, ada beberapa yang tidak luring tadi ini. Ada yang tadi Mama Feli, boleh luring, boleh tidak. Monggo. Berarti ada semua boleh luring ini Mas Ian. Monggo, yang lain. Andi, mau ada yang dikatakan Andi? Itu saya baik. Mbak, aku Mbak. Ya Bunda. Ya. Nanti ya, kesiannya di sekolah nggih. Ya. Siap. Oke. Ya sepertinya begitu ya. Nah, saya ngikut aja mana yang terbaik. Oke, terima kasih Mama Eca. Ya sudah. Mungkin Pak Ari masih ada Pak Ari? Pak Ari mungkin seperti itu Pak Ari, nanti enak keputusannya Pak Ari. Banyak yang minta luring Pak Ari. Apa bisa di-talk Palu? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari. Tadi menyimak obrolan dari semua, baik wali murid A, B, C, sedikit sekali yang mengharapkan tetap daring. Karena memang untuk kekurangan itu banyak di daring daripada luring. Seperti itu. Mohon izin berdasarkan pertimbangan itu, maka pelaksanaan ujian sekolah besok insya Allah dilaksanakan dengan luring. Dengan catatan mudah-mudahan pada tanggal tersebut kondisinya kondusif seperti hari ini. Seperti itu Bapak Ibu, cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti itu. Tadi misalnya ada halangan syar'i atau misalnya anak sakit atau apapun seperti itu, kita tidak mendoakan seperti itu. Semoga semuanya sehat sampai pada hari H, sampai selesai semua, sampai anak lulus. Semuanya semoga sehat dan diberikan selalu lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti bisa tidak mendoakan apapun, tapi sekali lagi
kalau apabila ada hal seperti itu, maka nanti akan kita diskusikan antar pribadi seperti itu ya. Barangkali siapa atau B sakit atau apa tidak bisa, maka itu akan menjadi catatan tersendiri seperti itu. Jadi boleh nanti seperti itu. Menambahkan Bu. Oke, monggo Bapak. Jadi sesuai dengan jadwal dinas, di situ tertera ada jadwal ujian sekolah susulan. Yang mana ujian sekolah susulan itu diperuntukkan bagi siswa-siswi yang memang berhalangan. Ya, kami harapkan semuanya sehat, tidak ada yang berhalangan, sehingga jadwal itu sesuai dengan jadwal pelaksanaan tanpa ada susulan. Tapi kita juga antisipasi, di situ sudah ada jadwal susulan, maka boleh dilaksanakan ketika ada siswa-siswi yang berhalangan. Seperti itu. Berhalangannya seperti apa, nanti biar panitia ujian yang memberikan gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Hari semuanya, Bu Alfa, terima kasih. Saya membaca dulu. Saya membaca dulu chatting yang ada di samping. Ada mamanya Batari, kalau ujian sekolah secara daring saja. Ada Mama Bu Emma, UAMNU BK sama praktek aja yang luring, untuk ujian sekolah tetap daring. Kalau praktek enak di sekolah atau luring? Sekolah daring, insya Allah nggak ada. Iya, untuk masalah ujian sekolah sepertinya masih ada beberapa yang ragu sepertinya ya. Nanti kita apa ya? Gimana ya? Sebentar. Oke. Ya, gimana? Ini atau bagaimana Pak Ar? Atau diputuskan begitu saja atau bagaimana Pak Ar? Kalau dari chatting itu ada beberapa yang ingin untuk didaringkan dan beberapa ingin untuk luring. Nanti kita buat voting gitu saja ya. Berapa persen? Ini kan hanya ada beberapa orang yang masih berkomentar, jadi memberikan masukan. Nanti kita akan berikan bentuk polling khusus untuk ujian sekolah. Jadi untuk ujian ma'arif dan ujian praktek itu sudah fix akan luring. Ya. Kalau sedangkan untuk ujian sekolah kita akan pollingkan bersama nanti bagaimana solusi yang paling banyak, maka kita akan ikut suara terbanyak karena masih yang jawab masih beberapa orang. Ini soalnya ya betul juga berhubungan dengan puasa. Ya, seperti itu betul. Seperti itu Bapak Ibu keputusannya. Jadi untuk ujian ma'arif dan juga ujian praktek itu akan diselenggarakan secara luring itu, dan selanjutnya untuk ujian sekolah akan dilakukan opsi melakukan voting. Kita akan lemparkan voting di grup wali murid masing-masing, di grup paguyuban masing-masing. Nanti dari hasil itu akan kita ambil yang terbanyak. Seperti itu nggih, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Bu Alfa ya. Oke. Oh ya, kembali diingatkan untuk bagi yang tugas-tugasnya belum selesai, ayah, ibu, mama, papa, tolong diingatkan kepada anak-anaknya sebelum nanti terlambat, dan juga akan kita masukkan dalam klasifikasi ring ketiga. Seperti itu. Sepertinya
Ada tambahan sedikit. Ada, monggo Bu Alfa. Silakan. Untuk anak-anak, untuk mengecek tugas-tugas yang belum dikumpulkan atau tidak, silahkan dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Anak-anak bisa itu mengecek langsung di situ ya. Dibukai mana yang masih status ditugaskan, berarti belum mengumpulkan dan segera diselesaikan. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya pertemuan hari ini kami cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga semua ujian anak-anak baik itu UAM-UBK, ujian praktek sampai dengan ujian sekolah berlangsung dengan lancar semua dan tanpa halangan apapun, dan mereka semua mendapatkan nilai terbaik dari mereka masing-masing. Saya cukupkan sekian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih mama-mama, saya live ya.